Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait liburan di pagi hari ini, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Ervan David di Braga, Bandung, dan juga Galih Wisma di Sentral Kuliner Malioboro, Yogyakarta. Ya, kita akan ke Ervan terlebih dahulu. Ervan, bagaimana keramaian wisatawan di Kota Bandung? Ya, selamat siang Saka dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang hari ketiga Tahun Baru Imlek, ribuan wisatawan dari berbagai daerah dan juga wisatawan lokal terus memadati area wisata yang ada di Kota Bandung, dan tepatnya tempat saya melaporkan saat ini tepat berada di kawasan Jalan Braga, di mana pada pagi ini wisatawan terus memadati area wisata Braga. Meski demikian masih wisatawan yang datang ke kawasan Braga ini masih cenderung sedikit dibandingkan dengan sore hari kemarin, dan dapat diperlihatkan pemirsa untuk saat ini situasi di kawasan Jalan Braga sudah dipadati oleh kendaraan wisatawan yang berjalan-jalan di kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika. Dan sementara untuk objek wisata yang ada di kawasan Jalan Asia Afrika masih sedikit lengang dibandingkan dengan kemarin, di mana pada waktu hari Minggu sore kemarin untuk kunjungan wisatawan yang mengunjungi dua objek, yaitu kawasan Braga dan juga kawasan Asia Afrika, sangat padat oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Dan dari data Jasa Marga yang kami dapatkan, sebanyak 15.000 wisatawan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Artinya masih ada penambahan wisatawan yang datang ke Kota Bandung dan akan mengisi libur panjang, mau ke objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung maupun ke kawasan objek wisata Lembang. Dan kami himbau juga pemirsa bahwa BMKG merilis pada hari ini, pada sore hari nanti, cuaca di Kota Bandung akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, dan hal tersebut dihimbau kepada wisatawan agar tetap menjaga kesehatan, terutama berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung. Demikian, kembali ke Anda. Baik, Ervan, apa saja kegiatan, aktivitas ataupun objek wisata yang paling banyak dieksplor oleh wisatawan di Kota Bandung selama libur panjang Imlek ini? Ya, dari pantauan kami di lapangan bahwa ada beberapa objek-objek wisata yang ada di pusat-pusat Kota Bandung maupun di Bandung Raya. Namun mayoritas wisatawan juga mengarah ke pusat-pusat Kota Bandung, di mana para wisatawan justru berburu kuliner di kawasan Jalan Braga. Dan untuk wisatawan yang berkunjung ke kawasan Jalan Asia Afrika justru berburu menaiki bus bandros atau Bandung Tour on Bus, dan hal tersebut selalu menjadi magnet wisatawan untuk terus berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di pusat-pusat Kota Bandung. Namun tidak sedikit juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kabupaten Bandung, yaitu ada Kawah Putih dan juga ke objek wisata Lembang, dan di sana banyak sekali objek-objek wisata yang akan dinikmati oleh para wisatawan untuk mengisi hari libur Imlek Tahun Baru 2026. Demikian, Sofa. Baik, Ervan David dari Bandung, kita bergeser pemirsa ke Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Ada kuliner apa aja nih, Galih, ya di sana katanya lagi di sentra kuliner di Malioboro yang paling diserbu wisatawan di sana. Selamat pagi menuju siang ini pemirsa, ya saya berada di kawasan dekat Malioboro, Kota Yogyakarta. Memang di momen libur akhir pekan dan juga perayaan hari Imlek ini, Malioboro masih menjadi favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan masa liburannya. Nah, di pagi siang hari ini biasanya Malioboro selain berkunjung ke Malioboro juga biasanya akan mencicipi kuliner-kuliner legendaris di sekitar area Malioboro. Nah, saya berada di salah satu kuliner legendaris di Malioboro yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu, yakni di kuliner gudeg Mbok Lindu. Akan saya gambarkan secara langsung bagaimana pagi siang hari ini selalu ramai ya gitu di gudeg Mbok Lindu ini. Memang
di masa libur panjang selalu menjadi rujukan untuk menikmati kuliner salah satu yakni kuliner gudeg ya gitu. Nah, ini kan saya kabarkan, jadi ketika libur panjang ini pasti di kuliner Mbok Lindo ini selalu ramai gitu untuk bagi para pesanan untuk menikmati atau mencicipinya, dan selalu tersedia antrian ini bisa lihat pemirsa dan juga masa ini. Dan untuk harganya memang mulai sekitar 20.000 itu sudah bisa untuk mencoba menikmati kuliner Mbok Lindo ini. Nah, artinya warnanya sedikit kecil, cuma tidak dengan rasanya, gitu loh, rasanya sangat besar sekali dengan legendarisnya, kemudian juga paling panca ya gitu dengan Mbok Lindo. Nah, jadi saran untuk bagi para pemirsa atau pengunjung yang akan menikmati kuliner legendaris di kuliner Mbok Lindo ini, saya harapkan untuk bisa datang lebih awal karena biasanya di siang hari ini sudah mulai akan habis gitu ya, karena cukup laris gitu ya, dan lokasinya ini sangat dekat dengan Malioboro, cukup berjalan di Gang Soto Senayan sekitar 50 meter itu sudah bisa menemui kuliner Mbok Lindo ini. Antrian cukup panjang sekali. Dan selain bisa dinikmati secara langsung, biasanya salahnya juga bisa menyesuaikan dengan versi yang frozen atau yang beku untuk dikirim ke luar daerah seperti itu. Untuk lauknya ini sebenarnya ada juga ya, perang-perang dan juga pemirsa. Ada telur, ada ayam, ada juga krecek dan macam-macam. Jadi sangat komplit sekali untuk dinikmati sebagai sarapan pagi seperti itu. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Dan sebelumnya ada juga Ervan David ya dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali sambil sekaligus menikmati suasana libur panjang Imlek ya. Juga tadi suaranya nggak jelas, cuma jelas dengan penampakan gudegnya kayaknya nikmat banget sampai ngantuk sampai panjang itu. Wisatawan menyerbu ke sana ya. Jadi lapar ya Pram ya. Nonton juga kita lapar pemirsa pagi-pagi hari gini. Ya pemirsa, dampak libur panjang Imlek juga mulai terlihat di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan hingga ribuan kendaraan mulai memadati kawasan Jalan Setiabudi Bandung menuju kawasan wisata. Antrean kendaraan terpantau padat dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggota di titik-titik rawan kemacetan. Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang Imlek. Sementara di Bandung, pemirsa, libur panjang Imlek wisatawan dari luar daerah juga memadati kawasan wisata Braga dan Jalan Asia Afrika. Deretan bangunan tua yang indah membuat para wisatawan betah untuk menghabiskan waktu di kawasan tersebut. Tak hanya itu, ragam kuliner di kawasan ini membuat para wisatawan tidak khawatir kelaparan setelah berjalan-jalan dan bersuah foto bersama keluarga. Ada juga objek wisata Bandung namanya Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan untuk berkeliling di kawasan Braga. Kendaraan dari luar Bandung sudah mulai memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Kepadatan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Selasa besok, pemirsa. Ya, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Ya, selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari ini.